Barang siapa, oh Arjuna, sewaktu meninggalkan raganya, memikirkan suatu benda atau bawam tertentu, maka ia akan pergi ke benda itu, terserap selalu dalam pikiran itu. Jelas banget kan? Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa yang kita bahas nih? Kita bahas buku Si Cacing yang seri kedua. Oke. Ini adalah seri kedua dari trilogi kematian. Kita masih bahas kematian nih. Oke. Jadi di kematian yang kedua ini aku mau bahas sedikit tentang sakit. Jadi siklus kehidupan itu kan lahir, tua, sakit, mati, ya kan? Nah, nanti ada sedikit-sedikit kita bahas soal rasa sakit. Nah, jadi kenapa kematian itu selalu ditaruhnya di paling belakang gitu? Karena segala sesuatu itu yang bermula itu harus berakhir gitu. Segala sesuatu yang lahir itu harus mati. Makanya kematian itu selalu ditaruh di akhir gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa manusia itu banyak yang takut mati? Padahal itu kan emang udah lumrahnya kan. Semua yang lahir harus mati kan tadi kan. Semua yang berawal itu harus berakhir. Kenapa manusia sering itu takut mati itu? Padahal kan katanya mau masuk surga, tapi berangkatnya nggak mau. Gimana? Emang mau naik odong-odong ke surga gitu. Menurut saya kenapa takut mati? Ya, mungkin takut meninggalkan orang yang dicintainya atau yang disayanginya, atau meninggalkan harta-harta bendanya mereka gitu, atau diri mereka belum siap ibaratnya amal ibadahnya dalam dunia ini. Iya, betul banget. Itu karena tadi, padahal kan mau masuk surga, tapi males berangkatnya, takut berangkatnya, ya kan? Justru karena tahu ada dua jalan itulah, ada surga dan neraka. Makanya orang-orang tuh takut. Karena kebanyakan orang sadar bahwa dirinya itu nggak pantas gitu untuk masuk ke yang lebih baik itu. Takutnya mereka adalah disiksa di tempat yang lebih buruk dari kehidupan sekarang tuh. Makanya sebisa mungkin selama hidup ini kita harus berbuat baik, berbuat kebajikan supaya kita tuh bisa nerima gitu loh bahwa kematian itu kan harus terjadi kan. Ya supaya kita bisa nerima, supaya kita nggak takut gitu saat-saat kematian itu. Soalnya itu yang paling penting tuh. Misalkan nih, kita masuk ke rasa sakitnya. Misalkan ada orang sakit nih. Dia, aku mau angkat cerita dari Ajan Bram nih. Jadi suatu ketika ada muridnya, ada umatnya yang kena kanker gitu kan. Terus divonis sama dokter, hidupnya tinggal berapa bulan lagi gitu. Si umat ini dia tuh walaupun tahu gitu lah, hidupnya tinggal sebentar, tapi dia santai-santai aja gitu. Biasanya kan orang kalau divonis hidupnya tinggal berapa bulan kan murung gitu kan, sedih, terus ya nggak ada gairah lagi hidup gitu kan. Tapi dia ini santai-santai aja kayak udah biasa aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Yang mau disampaikan sama Ajan Bram itu adalah kita itu di masa-masa akhir kehidupan itu sebisa mungkin itu harus bahagia justru. Jangan sampai malah di akhir-akhir kita sedih. Karena di akhir kehidupan itulah yang menentukan kemana kita nanti lahirnya lagi itu. Kalau kita lahirnya, kalau kita di akhir kehidupan itu sedih, kemungkinan lahir lagi di alam-alam yang menyedihkan gitu. Kalau kita terlahir lagi, kalau kita akhir-akhirnya bahagia, kita akan terlahir lagi di alam yang lebih bahagia gitu. Jadi kalau kayak Ustadz aku pernah bilang nih, masa-masa akhir kehidupan itu kayak anak sekolah gitu. Jadi meskipun dia ranking 1, ranking 2 gitu kan. Terus setiap ulangan dapat 100, dapat 80, 90, 100 gitu. Tapi pas begitu giliran ujian nasional,
dia sakit gitu misalkan, terus meriang kan, karena ujian nasional, dia otomatis mau nggak mau harus ikut kan. Nah, karena dia lagi meriang gitu kan, ngisinya juga asal-asalan, ya akhirnya nilainya jeblok, dia nggak lulus gitu. Itu sama kayak masa akhir manusia tuh begitu, walaupun selama masa hidupnya dia berbuat baik, tapi kalau saat-saat sakaratul mautnya itu apa namanya memikirkan yang buruk gitu, dia akan terlahir di alam yang buruk juga gitu. Tapi seandainya nih ada ibaratnya orang meninggal gitu kan. Kok kayak gitu sakaratul maut kan kita berarti tahu dong kalau orang ini mau meninggal gitu. Seandainya kayak kecelakaan atau orang yang nggak tahu pada itunya meninggal, pada waktunya udah mau meninggal tuh gimana? Ya itu tergantung dari terakhirnya dia. Pasti kan itu ada apa sih? Ada kesadaran terakhirnya kan, sewaktu dia meninggal itu. Kalau dia misalkan meninggal tabrakan sama truk gitu, motor tabrakan sama truk, meninggal kan motornya. Ya kalau dia masa akhirnya itu ngelihatnya ke misalkan ngelihat ke motornya gitu, ya otomatis dia bakal jadi itu penunggunya si motor itu. Kalau dia lagi ngelihat ke truknya, ya otomatis dia bisa jadi penunggu itunya. Kalau dia selama masa terakhirnya dia mungkin ngelihat sawah atau ngelihat pohon, ya mungkin dia akan jadi penunggu di situ gitu. Jadi ibaratnya rohnya pindah gitu, jadi penunggu Iya, gitu. itu adalah kelahiran sebenarnya. Sebenarnya itu adalah kelahiran dia di kehidupan yang selanjutnya itu loh. Jadi masa terakhir seseorang itu adalah penentu kelahiran dia berikutnya. Kalau dia berpikirnya ke sesuatu benda, ya berarti dia akan apa pikirannya tuh terserap ke benda itu gitu. Sama kayak di Bhagavad Gita nih, aku jadi mau baca ini. Bhagavad Gita bab 8 ayat 6 nih. Barang siapa, oh Arjuna, sewaktu meninggalkan raganya, memikirkan suatu benda atau bawaan tertentu, maka ia akan pergi ke benda itu, terserap selalu dalam pikiran itu. Jelas banget kan? Jadi kalau sewaktu meninggalkan raganya, dia memikirkan suatu benda atau bawaan tertentu, ya dia akan terserap ke situ gitu. Kalau kayak cerita Bante aku dulu di wihara kan, ada ceritanya anaknya umatnya gitu, dia umatnya kan, dia bapaknya meninggal jadinya. Nah dia pas sakaratul maut itu dia teriak-teriak, ih banyak tikus banget itu, tikus banyak banget itu. Nah, Bantenya bilang, nah ini kemungkinan terlahir lagi di alam binatang gitu, dia bilang gitu. Karena masa-masa terakhirnya itu dia terserap ke situ gitu pikirannya. Itu makanya kalau kita ngejenguk orang yang sakit gitu kan, kita tuh jangan bersimpati dengan melemahkan si sakit ini. Justru kita bersimpatinya dengan cara menghibur, kasih yang bahagia-bahagia gitu. Apalagi orang yang udah sakaratul maut, yang udah divonis itu, yang udah deket-deket meninggal gitu kan. Itu bisa mungkin kita kasihnya yang bahagia-bahagia supaya dia terlahir di yang lebih bahagia gitu. Kalau kita ngasihnya yang apa sih yang murung-murung, ya otomatis nanti dia perginya juga dengan rasa sedih gitu kan. Jadi mendem gitu. Kalau kayak cerita Ajahn Brahm itu kan, kalau orang udah mau meninggal, kenapa harus disedihin gitu loh? Jiwanya itu jadinya melekat, merasa bersalah gitu. Jiwanya itu merasa bersalah karena orang-orang yang dia cintai itu malah sedih kalau dia pergi gitu kan. Jadinya dia melekat ke tubuhnya itu. Jadinya itu yang sering susah meninggal itu. Karena nggak rela gitu kan orang-orang, jangan sampai dia meninggal, jangan sampai kamu pergi dari aku gitu kan. Ibaratnya ada yang meninggal
rela, terus keluarga nggak rela, sulit pergi gitu kan. Iya, jadinya malah menyusahkan si orang yang mau meninggal ini. Itu juga berkenaan sama kata Ustadz aku tuh. Jadi kalau seorang sakaratul mautnya itu susah, kita jangan berprasangka buruk gitu. Kalau sakaratul mautnya susah, kita anggap itu adalah kesusahannya yang terakhir. Nanti berikutnya dia akan lebih mudah gitu. Kalau seorang sakaratul mautnya mudah, kita juga berprasangka baik. Kita anggap itu adalah kemudahannya yang pertama, dan berikutnya dia akan lancar lebih mudah lagi gitu. Makanya jangan ada prasangka buruk sama orang yang lagi sakaratul maut gitu. Kesimpulannya adalah ya kita jangan takut sama kematian gitu. Soalnya kematian itu udah pasti bakal terjadi kan. Kalau kayak Ajan Bram bilang, kematian itu kalau kayak kita naik bebek-bebekan gitu di tengah danau, ketika petugasnya manggil, kamu bebek warna merah udah waktunya selesai gitu, ya mau nggak mau ya kita harus menepi gitu, kita harus ikut. Kalau mau naik lagi ya harus antri lagi, beli tiket lagi gitu, karena kematian itu adalah awal dari kehidupan gitu kan. Kalau seseorang itu meninggal, yang hidup itu adalah amal dari orang-orang yang berkenaan sama dia gitu. Misalkan orang yang gali kuburnya dapat amal ya kan. Orang yang mandiin jenazahnya dapat amal karena dirinya tuh mati dia. Terus orang-orang yang ngedoain apalagi ya kan, semoga kamu terlahir di yang lebih bahagia gitu. Itu kan doa baik kan. Jadi kita nggak usah takut sama kematian, karena kalau selama kita hidupnya baik gitu, ya itu harusnya kematian itu disambut gitu loh. Karena ya kita mau ngapain lagi, selama kita hidup udah baik. Emang kita nggak penasaran gitu nanti kita dikasih apa di seberang sana gitu kan. Sama kayak yang Khalil Gibran bilang kan, ketika semua rahasia kehidupan kamu pecahkan, tidak ada keinginan lagi selain untuk mati gitu. Karena disitulah rahasia kehidupan yang berikutnya. Gitu kalau menurutku. Nah, jadi ibaratnya hidup itu ada awal, ada akhir gitu kan. Jadi kita nggak usah takut lagi buat menyambut kematian itu tadi gitu kan. Iya, betul. Karena kita ibaratnya udah berbuat baik gitu. Mungkin kelakuannya yang buruk bisa diperbarui lagi dengan kebaikan gitu kan. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.